Kata orang bijak bahwa dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi dunia ini pasti akan selalu penuh dengan perubahan, termasuk perubahan kultur orang dalam melakukan belanja, ya kan? Nah, terus bagaimana cara misalnya Anda berdua, Mbak Lili, untuk melebarkan sayap pasar yang masih cukup luas dari Sabang sampai Merauke ini? Kalau dari Berry Bengka sendiri, memang saat ini kita tujuannya memang pengen mengenalkan brandnya Berry Bengka sendiri ke semua kota-kota di Indonesia. Karena memang saat ini yang sudah siap untuk belanja online mungkin bisa dibilang Jabodetabek area, tapi dan kota-kota besar seperti Surabaya, Medan dan sebagainya. Tapi masih ada kota-kota kecil kedua lainnya yang sebenarnya kita harus temui mereka, mungkin secara kopi darat tadi gitu kan. Kita sampaikan bahwa belanja online itu sekarang sudah aman dan juga nyaman gitu. Karena tadi yang Pri bilang sebelumnya itu mereka terbiasa belanja online itu versi kayak belanja di media sosial gitu kan, di sosial media. Nah itu menganggapnya itu sebagai belanja online dan mereka pas nyampe barangnya kok nyusut gitu kan. Tapi saya punya data nih Mbak Lili, Mas Pri, bahwa di Indonesia penetrasi internet itu baru 74 juta dan ternyata baru 7% aja yang belanja online. Ini ya kalau bicara benar apa tidak artinya kan peluangnya masih cukup besar begitu kan. Nah, kira-kira target apa sih yang ingin Anda capai berdua untuk dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, mau mencapai seperti apa besarnya pasar belanja online lewat Zalora dan Berry Bengka? Saya rasa kalau untuk dari segi target ya, kita kalau Indonesia transaksi online berbanding dengan transaksi retail keseluruhan itu baru di angka 1%. Dan kita kalau bandingkan dengan China, kita jauh terbelakang. Di China itu udah di 10%. Dan di situ kita punya responsibility, punya obligation sebagai pemain-pemain e-commerce untuk pertama educate market dan melebarkan sayap kita sampai kita bisa meningkatkan transaksi belanja online seperti itu. Tapi China kan juga punya penduduk kan banyak ya. Banyak. Nah, jadi wajar lah dia jual sumpit aja ya, nggak usah mikir ekspor deh. Ya untuk pasar dalam negeri aja itu nggak pernah cukup gitu kan. Betul. Nah kalau Mbak Lili sendiri melihat apa kira-kira karakter apa ya unik ya atau kebiasaan-kebiasaan customer kita yang mungkin harus ditangkap nih secara online nih? Oke, biasanya sih untuk customer pertama ya, mereka yang baru pertama belanja online di kita itu pasti basket size-nya cukup agak kecil. Jadi mereka lebih safe player yang memilih barangnya yang agak murah. Jadi kalau misalnya barangnya nggak nyampe atau barangnya beda gitu, nggak rugi lah ya gitu. Jadi tapi setelah itu kedua ketiga mereka akan siap untuk membeli dalam jumlah yang cukup besar. Gitu. Oke. Apa yang Anda butuhkan nih dari pemerintah atau mungkin dari lembaga negara atau asosiasi untuk mendukung agar perdagangan secara online ini bisa lebih oke nih, Mas Pri? Salah satunya mungkin kita lihat dari segi regulasi ya. Kita punya teman-teman juga yang di ngomongnya nih ya. idea di mana kita bisa bersatu dan membuat sebuah regulasi yang jelas. Dan lalu yang kedua, lebih kerjasama antar pemainnya juga harus lebih erat sih. Seperti coba sekarang. dong kasih masukan buat idea. Ntar gue sampein langsung bener. Apa kira-kira idea? Mungkin lebih sering forumnya di mana kita bisa bertemu dan mengeluarkan unek-unek bersama. Di situ sih kita bisa sharing. Nah, kalau Mbak Lili apa kira-kira mewakili teman-teman yang lain nih? Oke, sebenarnya sih yang udah dilakukan idea saat ini cukup bagus ya. Jadi mereka men-share, biasa mereka lewat newsletter dan forum-forum mereka men-share kira-kira knowledge dari pemain-pemain ini yang cukup besar gitu kan. Apa yang mereka lakukan untuk memperbesar pasar mereka dan sebagainya. Jadi untuk mereka player-player yang mungkin masih kecil juga bisa belajar gitu. Jadi kalau menurut saya sih dengan dukungan pemerintah lainnya mungkin lebih untuk infrastruktur kali ya, karena infrastruktur untuk pengiriman itu kan sebenarnya kita masih menjadi masalah nomor satu juga untuk online. Ini berarti infrastruktur logistik ya. Kalau terkait dengan infrastruktur internetnya mungkin apa ya, seperti jaringan atau bandwidth atau ya Anda lebih tahu lah itu bagaimana itu seperti sekarang ini. Sudah cukup memuaskan kah untuk mendukung perdagangan secara e-commerce ini? Gimana? Aku rasa sih belum ya. Kalau saat ini kan juga penetrasi internet kita juga masih agak kurang oke lah ya kalau dibandingkan dengan negara lainnya gitu. Jadi menurut aku sih tapi Indonesia is in the right track sih. Karena ketika early stage di 2012 patternnya itu banyak yang bilang sesama kayak US, ada yang bilang sama kayak China untuk pergerakan e-commerce-nya gitu. Tapi gimana pada akhirnya di tahun 2012 ini Indonesia bisa menggerakkan satu pattern perkembangan e-commerce yang berbeda gitu. Jadi bisa dibilang malah kita menyatukan keduanya gitu. Jadi dan saya itu juga yang akhirnya pada saatnya semua industri berpaling ke e-commerce karena e-commerce sekarang sudah semakin maju gitu. Ini kan tahun depan kita ada masyarakat ekonomi ASEAN, ya. Jadi
semua kawasan ASEAN ini, pasar ASEAN ini semakin terbuka, siapa saja bisa melakukan transaksi atau perdagangan, ya. Bahkan mungkin saja kita keluar dari rumah, depan rumah kita ada dokter gigi, ternyata dia orang Myanmar begitu kan. Ataupun sebaliknya di Indonesia kita bisa lakukan perdagangan di negara mereka gitu. Nih, untuk ngantisipasiin biar pasarnya tetap terjaga di Indonesia, ya, atau malah makin memperluas ke kawasan ASEAN, apa kira-kira yang Zalora bisa lakuin nih? Saya kira itu justru suatu hal yang sangat positif ya buat kita. Kalau aku ngelihatnya tuh dari dua sisi. Pertama dari segi produk yang pasti kita akan bisa expand dengan lebih cepat dan mungkin akan banyak item yang cross border pengirimannya dari luar negeri ke Indonesia. Kita kan sekarang belum. Nah, kita mau ngeliat ke arah sana. Dan yang kedua juga dari pergerakan talent ya. Jadi SDM-nya yang antar negara gitu itu juga akan menambah lagi potensi kita di mana orang bisa bergerak hampir bebas ya dan ke negara lain kita bisa menggunakan jasa tenaga kerja juga di situ. Nah, sekarang terakhir nih, tips buat pemain-pemain baru di bidang perdagangan secara online nih. Mbak Lili, apa yang bisa Anda sarankan? Sebenarnya sih untuk pemain baru, kalau di sini di Indonesia ini suasananya agak berbeda gitu. Jadi di hari 12-12 ini kita ada sekitar 140 e-commerce yang bergabung untuk kita create hari belanja online nasional. Kalau di negara lain, Southeast Asia bahkan itu tidak ada yang seperti itu. Mereka bersaing gitu kan. Kalau di sini tadi yang Nanti seperti khusus hari ini ada semua kompak semua yang mendukung hari belanja online ya. juga Kompak gitu. terus gitu. Nah, ini karena hari belanja online nasional, ya kan? Mas Pri, khusus bagi orang-orang yang besok pengen buka bisnis ini, apa tipsnya? Kalau aku ngelihatnya kalau mau buka bisnis online ya, Siapa tahu saya besok ada dk.com jual suara. menurut aku kita mulai dari produknya. Jadi mau di segmen mana sih kamu bermain kan? Lihat dari produk di situ. Lalu kedua, mungkin kalau sekarang orang selalu carinya co-founder ya. Jadi teman yang bisa support di situ. Dan lalu kemudian ketiga fokus di tadi produk yang dijual dan lalu juga websitenya atau mobile app-nya. Mbak Lili, thank you ya. Mas Pri, thank you you. sudah jadi tamu saya dalam DK Show kali ini. Tapi sebagai kenang-kenangan, kita foto bareng dulu ya sama-sama. Lihat sini. 1, 2, 3. Oke, sampai ketemu lagi. Sukses buat Anda berdua dan pemirsa. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi saya masih punya tamu spesial untuk Anda. Tetap bareng saya dalam DK Show.